Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Ananda Saptawardana dari Politeknik Negeri Banjarmasin, mahasiswa program studi D3 Alat Berat semester 4. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang HUI fuel system, khususnya yang ada di engine C9 Caterpillar. Oke, sebelum itu, apa sih HEU fuel system itu? Jadi, HEU fuel system yang merupakan singkatan dari Hydraulically Actuated Electronically Controlled Unit Injector yang pada prinsipnya memanfaatkan oli engine yang dipompakan oleh pompa hidrolik bertekanan tinggi untuk menggerakkan plunger pada injektor yang ada pada masing-masing silinder. Oke, lanjut. HEUI pada C9. Pada gambar yang terlihat, gambar tersebut menunjukkan skema HEUI pada C7 atau C9 yang menunjukkan aliran suplai oli bertekanan rendah dari pompa lubrikasi menuju ke HEUI pump. Lalu, suplai oli yang sudah bertekanan tinggi dari HEUI pump akan menuju injektor dan suplai bahan bakar sudah standby di injektor. HEUI fuel system yang ada pada C7 atau C9 pada dasarnya sama dengan HEUI fuel system pada engine T3216B. Hanya jenis pompa dan konstruksinya yang berbeda. Suplai oli yang menuju injektor bukan dari atas injektor, namun dari sisi samping yang terhubung dengan high pressure oil manifold yang ada pada cylinder head. Oke, lanjut. Injektor pada C9. Pada gambar yang terlihat, injektor pada C9 terbagi menjadi 3 section utama, yaitu aktuator group dengan solenoid, armatur, dan pin atau seated pin yang bekerja sebagai valve. Lalu ada pumping unit dengan intensive piston, plunger, dan barrel. Lalu ada nozzle assembly dengan nozzle tip, nozzle check valve, dan spring. HEUI sistem pada C9 bisa disebut juga dengan HEUI-B, di mana perbedaan dengan sistem sebelumnya terletak pada mekanisme pilot injection. Pilot injection pada HEUI-B dihasilkan bukan dari konstruksi plunger, namun solenoid injektor akan dienergize untuk menghasilkan pilot injection. Jadi solenoid akan dienergize 2 kali untuk satu siklus pembakaran. Oke, lanjut. Sistem operasi injektor. Pada gambar yang terlihat, ada 2 kondisi, yaitu pada saat injektor dienergize dan tidak dienergize. Oke, yang pertama, injektor tidak dienergize. Seated pin tertahan dan membuka upper seat dan menutup lower seat. Upper seat akan mengizinkan tekanan oli yang tinggi mengalir menuju ke bagian bawah spool valve dan menahan spool valve ke atas menahan spool spring, sehingga tekanan oli yang tinggi tidak dapat masuk ke intensiver piston. Selain itu, oli yang bertekanan tinggi juga mengalir ke bawah bagian atas nozzle check valve untuk membantu nozzle check tetap menutup dan tidak ada kebocoran bahan bakar dari nozzle tip. Lalu terlihat juga kondisi pada solenoid di energize. Seated pin bergerak melawan armatur spring dan menutup upper seat dan membuka lower seat. Upper seat yang tertutup akan menghambat aliran oli yang bertekanan tinggi menuju ke bagian bawah spool valve dan nozzle check valve. Lower seat yang terbuka mengizinkan oli dari bagian bawah spool valve dan bagian atas nozzle check valve langsung menuju ke drain. Hal ini akan membuat spool valve bergerak ke bawah sehingga membuka jalur oli yang bertekanan tinggi masuk menuju intensiver piston untuk menekan plunger. Pergerakan plunger ke bawah akan mendorong fuel yang berada di bawah plunger. Inlet fuel akan menutup jalur fuel kembali ke fuel gallery dan reverse flow check valve akan terbuka meneruskan aliran menuju nozzle. Lalu lanjut, ada 5 tahap injeksi. Fase yang pertama, pre-injection. Jadi engine ECM belum mengirimkan arus listrik ke injektor solenoid sehingga tidak ada kemagnetan pada injektor solenoid dan armatur beserta seated pin belum terangkat ke atas. Seated pin akan menutup jalur oli dari HEUI pump yang menuju ke drain dan membuka jalur oli dari HEUI pump yang menuju ke bagian atas check piston pada nozzle assembly. Pada fase pre-ejection, barrel sudah terisi dengan fuel yang dialirkan oleh fuel transfer pump. Lalu ada fase yang kedua, yaitu fase pilot injection. Pada fase ini, engine ECM sudah di-energize. Engine ECM mengenergize injektor solenoid dan membuat terjadinya kemagnetan pada injektor solenoid. Kemagnetan tersebut menarik armatur dan seated pin ke atas dan menutup aliran oli dari HEUI pump yang menuju ke atas check piston, sekaligus membuka oli dari atas check piston menuju ke drain, sehingga tekanan oli yang mendorong nozzle check menjadi hilang.
Oli yang berada di bawah spool valve juga terhubung ke drain, sehingga spool valve akan terdorong ke bawah dan membuka aliran oli dari HOI pump menuju ke atas intensifier piston. Karena ball check valve menutup jalur oli di atas piston yang menuju ke drain, maka tekanan oli di atas intensifier piston akan meningkat dan mendorong intensifier piston ke bawah melawan spring. Selanjutnya, intensifier piston mendorong plunger ke bawah dan fuel yang ada di dalam barel akan terdorong menuju ke nozzle check melewati reverse flow check. Selanjutnya, nozzle check akan terdorong ke atas dan membuat fuel menyemprot ke dalam ruang bakar. Lalu ada fase delay. Engine ECM masih tetap belum mengirimkan arus listrik ke injektor, sehingga injektor tetap tidak menyemprotkan fuel. Fase selanjutnya adalah fase main injection. Pada fase main injection, engine ECM kembali mengirimkan arus listrik ke injektor solenoid, sehingga terjadi kemagnetan lagi pada solenoid dan menarik armatur dan seated pin ke atas melawan spring. Dengan tertariknya armatur dan seated pin ke atas, kembali menutup aliran oli dari HEUI pump yang menuju ke atas check piston. Sedangkan oli yang tadinya menekan check piston sekarang terhubung ke drain, sehingga yang menahan nozzle check untuk menutup aliran fuel hanya dari kekuatan nozzle spring saja. Pada saat yang sama, oli dari HEUI pump yang melewati spool valve akan menuju ke atas intensifier piston dan kemudian menekan intensifier piston ke bawah. Bersama-sama dengan intensifier piston, plunger akan ikut terdorong ke bawah dan menekan fuel yang ada di dalam barel, yang selanjutnya mendorong nozzle check ke atas melawan spring dan membuat fuel kembali menyemprot ke ruang bakar. Fase main injection juga akan berakhir ketika engine ECM mematikan injektor solenoid yang membuat penyemprotan fuel ke dalam ruang bakar berhenti. Lalu ada fase fill. Ketika arus listrik yang menuju ke injektor solenoid dimatikan, kemagnetan pada solenoid menjadi hilang dan seat pin akan kembali terdorong ke bawah dan membuat oli dari HEUI pump kembali mengalir ke atas check piston dan membuat nozzle check kembali menutup fuel yang disemprotkan. Pada saat yang sama, oli bertekanan mampu mendorong spool valve ke atas dan membuat aliran oli dari HEUI pump menuju ke atas intensifier piston. Sedangkan oli yang ada di atas intensifier piston dihubungkan ke drain return spring yang berada di bawah intensifier piston akan mendorong intensifier piston beserta dengan plunger ke atas, membuat volume di dalam barel meningkat sehingga fuel kembali mengalir ke dalam barel. Siklus kerja injektor akan berulang terus-menerus selama engine masih running dan akan berhenti ketika engine dimatikan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.